Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Mahfud dengan NIM 3101 422 043. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Tinjauan Historiografi dalam Pelajaran Sejarah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang urgensi. Pengajaran sejarah itu memiliki urgensi yang tidak terbantahkan dalam membentuk persepsi siswa terhadap warisan budaya dan peristiwa sejarah yang membentuk dunia modern. Namun, strategi pengajaran yang efektif seringkali merupakan tantangan bagi para pendidik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemahaman mendalam terhadap berbagai sudut pandang historiografi menjadi krusial. Sudut pandang historiografi yang beragam mencakup pendekatan politik, sosial, gender, dan budaya. Lebih lanjut, kesenjangan gender juga menjadi fokus penting dalam memperluas perspektif siswa terhadap sejarah manusia. Selain itu, pengajaran sejarah juga harus mempertimbangkan berbagai pendekatan historis yang digunakan untuk meroleh dan mengevaluasi data historis. Tiap teknik memiliki pro dan kontra tersendiri, seperti analisis naratif, analisis komparatif, dan analisis kuantitatif. Dengan memahami dan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan analitis yang kompleks. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi juga tentang interpretasi, seleksi, dan penyajian fakta-fakta tersebut. Guru sejarah harus memahami struktur naratif ini untuk menyampaikan subjektivitas dan prasangka yang melekat dalam sejarah. Mengajarkan siswa tentang variasi naratif dan interpretasi dalam catatan sejarah akan membekali mereka dengan lebih baik dalam menghadapi kompleksitas dunia. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan tinjauan menyeluruh dan rinci tentang aspek-aspek penting pengajaran sejarah dengan harapan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan praktik pengajaran sejarah yang lebih inklusif, kritis, dan relevan. Pengajaran sejarah seringkali memunculkan persoalan-persoalan yang menantang dan kontroversial, seperti beragam penafsiran terhadap peristiwa sejarah, konflik sejarah, atau narasi alternatif. Memperkenalkan siswa pada isu-isu ini tidak hanya membangun pemahaman yang lebih luas tentang keragaman penafsiran sejarah, tapi juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada tujuan di sini, ada 4 tujuan dalam saya. Itu yang pertama untuk memahami berbagai pendekatan historiografi. Jadi dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai perspektif historiografi yang digunakan dalam pendidikan sejarah adalah tujuan utama dari paper ini, yang akan dicapai melalui analisis menyeluruh terhadap pendekatan yang ada. Di paper ini mendukung eksplorasi pembaca dan cendekiawan terhadap kompleksitas sejarah dan membantu mereka memperluas perspektif mereka menghadapi berbagai aspek sejarah keberadaan manusia. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode historis. Jadi tujuan dari paper ini juga untuk mengkaji pendekatan sejarah, termasuk analisis naratif, analisis komparatif, analisis kuantitatif, dan lain-lain yang digunakan dalam pendidikan sejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pembaca alat penting untuk menafsirkan teks sejarah secara lebih efektif dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Dan yang ketiga ada memahami proses konstruksi sejarah. Jadi tujuan utama makalah ini adalah untuk mengkaji metode yang digunakan untuk memilih, mengevaluasi, dan menyajikan informasi sejarah serta metode yang digunakan untuk membuat sejarah. Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa sejarah lebih dari sekadar fakta yang diam,
Ini juga tentang bagaimana fakta-fakta ini disajikan dan dipahami. Hal ini dicapai dengan menganalisis cara narasi sejarah dikonstruksi. Kemudian yang terakhir ada menelaah isu-isu kontroversial dan dalam historiografi. Jadi tujuan akhir studi ini adalah untuk membahas isu-isu kontroversial dalam historiografi yang dapat muncul ketika mengajarkan sejarah melalui kajian terhadap banyak penafsiran atas peristiwa sejarah tertentu, konflik sejarah, dan narasi alternatif. Kajian ini berupaya menumbuhkan pemikiran kritis dan memajukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai sudut pandang dalam sejarah. Jadi yang pertama ini ada pendekatan sejarah ya. Jadi pendekatan sejarah ini memungkinkan pemahaman yang dalam terhadap perjalanan manusia dalam ruang dan waktu. Melalui analisis sumber sejarah, kita dapat menelusuri dampak dari variabel sosial, politik, dan ekonomi, serta memahami peran isu gender dan kesetaraan dalam perkembangan pendidikan. Jika kita menggunakan gender sebagai contoh ya hal ini ya. Jadi kita itu dapat mengetahui dari kesetaraan dalam perkembangan pendidikan. Biasanya gender itu kan dipandang tidak setara dalam pendidikan begitu. Kemudian ada tantangan utama dalam pendidikan sejarah adalah untuk menciptakan prosedur yang efisien dalam membaca, memahami, dan menafsirkan teks sejarah yang pada gilirannya membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemahaman terhadap kompleksitas sejarah manusia dan masyarakat. Dan ada metode historis. Jadi metode historis ini adalah pendekatan sistematik dalam memahami peristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat dengan menggunakan analisis naratif, komparatif, dan kuantitatif. Siswa ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masa lalu serta dampaknya terhadap dunia modern. Melalui pendekatan ini, siswa mengembangkan kemampuan analisis kritis, pemikiran sejarah, dan pemahaman terhadap kompleksitas manusia dan masyarakat. Oke, lanjutkan. Kemudian ada konstruksi sejarah. Jadi dalam pendidikan kontemporer, pembelajaran sejarah ini penting untuk menghubungkan masa lalu dengan isu-isu kini dan meningkatkan kritisitas dari siswa ataupun mahasiswa. Tantangan seperti ketidakcukupan buku ajar dan persepsi siswa terhadap tugas-tugas yang hanya berorientasi pada pencapaian nilai harus diatasi dengan menerapkan metode konstruktivis dan memperluas cakupan pembelajaran. Integrasi masalah-masalah masa kini dalam kurikulum serta peran guru dalam membimbing analisis siswa terhadap nilai-nilai sejarah juga penting. Tujuannya adalah agar pembelajaran sejarah lebih menarik, relevan, dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kompleksitas manusia dan masyarakat dalam konteks sejarah yang beragam. Lanjut. Kemudian yang terakhir dalam paper saya ini ada tema isu kontroversial. Jadi pembelajaran sejarah kontroversial di Indonesia ini mencerminkan dinamika pasca reformasi yang mempengaruhi historiografi dan pendidikan. Tantangan utamanya adalah kesenjangan antara semangat reformasi dan realitas di ruang kelas, serta pelarangan buku-buku yang menyimpang dari narasi resmi. Nah, meskipun sulit, tema-tema kontroversial mendorong siswa untuk lebih menghargai kompleksitasnya dan memperkuat prinsip-prinsip dari demokrasi sendiri.
Kemudian ya, kita masuk pada kesimpulan. Jadi tinjauan historiografi dalam belajar sejarah ini menghasilkan kesimpulan penting tentang pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemahaman sejarah yang mendalam, dan kesadaran nilai sosial. Dan dalam pembahasan ini, aspek-aspek penting pengajaran sejarah seperti pendekatan, metode, konstruksi pembelajaran, dan penanganan kontroversi diperinci. Jadi pendekatan sejarah ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami perjalanan manusia melintasi ruang dan waktu dengan penekanan pada analisis sumber sejarah yang beragam. Jadi metode historis ini menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memahami peristiwa sejarah dan evolusi masyarakat. Sedangkan konstruksi pembelajaran sejarah mengaitkan peristiwa masa lalu dengan isu-isu kontemporer dan penanganan topik kontroversial memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mata pelajaran yang sensitif dengan tujuan mengajak siswa untuk menghargai nilai-nilai demokrasi melalui penyelidikan berbagai sudut pandang. Pembelajaran sejarah dengan pendekatan yang komprehensif dan progresif dapat memberdayakan generasi berikutnya untuk menghadapi tantangan dengan pemahaman yang mendalam tentang warisan umat manusia. Dan kemudian ini ada beberapa referensi yang saya cantumkan ya mengenai paper saya. Jadi beberapa referensi ini saya ambil dari jurnal dari Google Scholar. Nah, baik, jadi sekian presentasi dari saya tentang paper saya. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.